Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di channel YouTube aku. Nona Yuni. Oke, jadi dalam konten kali ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku. Kenapa aku dulu bisa se-glowing ini dan akhirnya seperti sekarang. Pokoknya buat yang penasaran, tonton terus konten aku kali ini ya. Oke, jadi di sini sebelumnya aku mau ngejelasin kalau di sini aku bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau apapun itu. Karena ini tuh bener-bener real pengalaman pribadi aku. Dan yang cocok di aku itu belum tentu cocok di kalian dan begitu pun sebaliknya. Makanya buat yang penasaran tonton terus. Jadi pada waktu itu, pada tahun 2018 sekitar bulan Mei, aku itu mempunyai keluhan di bagian kelopak mata aku kayak muncul bintil putih. Dan setelah aku searching, namanya itu adalah milia. Dan pada waktu itu aku sempat konsul ke apoteker terdekat. Siapa tahu kan ada obat yang bisa ngilangin si milianya, tapi kata apotekernya gak bisa. Kalau milia itu harus hilangnya dengan tindakan. Makanya waktu itu aku langsung searching, siapa tahu di klinik terdekat ada treatment yang bisa ngilangin si milianya. Karena sebenarnya milia itu nggak sakit atau apapun itu ya, tapi kayak ganggu banget soalnya di bagian mata. Jadi aku tuh pengen ilangin si milianya. Dan pada waktu itu aku tuh lagi buka Instagram dan kebetulan ada salah satu klinik kecantikan yang lagi bahas si milia itu, dan aku pun langsung tertarik. Besoknya aku langsung meluncur ke tempatnya dan nama kliniknya adalah Marwah Skin Clinic Tasikmalaya. Oke, jadi pada waktu itu aku langsung konsul sama dokternya. Tapi ini teh kuning. Nah, maaf. Pada waktu itu aku langsung konsul sama dokternya dan benar kata dokternya itu ini adalah milia. Dan dokter waktu itu langsung nyaranin buat tindakan. Jadi aku ngangguk aja gitu ya karena emang mau ngilangin si milianya. Terus aku dibawa deh ke sebuah ruangan dan aku waktu itu langsung si bagian milianya itu dianestesi, kayak didiemin 30 menit. Nanti kata dokternya balik lagi. Dan udah 30 menit datang tuh dokternya. Dan dia tuh bawa alat kayak jarum tapi ujungnya itu gimana ya, ada yang panasnya gitu deh, pokoknya kayak ada aliran listriknya. Nah pas ditempelin ke milianya itu tuh ada suara kayak apa ya, pokoknya ada bau kebakar gitu deh. Pokoknya aku kaget banget karena aku beneran pertama kali kayak ke klinik kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu beres, 3 milia aku terangkat. Dan sekaligus karena aku penasaran sama krim dari Marwahnya, aku waktu itu beli sepaket, konsul dulu sama dokternya. Dan sekitar 8 bulanan aku pakai Marwah Skin Clinic dan alhamdulillah cocok banget di aku waktu itu. Tapi kayak ke akhir-akhir 8 bulan itu kok milia aku tumbuh lagi gitu. Aku tuh shock banget. Kan pikir aku tuh kalau udah diangkat gak mungkin tumbuh lagi, tapi ternyata enggak, milia aku tumbuh lagi. Malah waktu itu kayak di bagian dua kelopak mata aku tumbuhnya. Dan barengan si milia tumbuh itu di bagian pipi aku yang sini, itu tuh tumbuh kayak apa ya, kayak benjolan tapi di dalam kalau dipegang itu agak sakit dan emang ada banyak gitu. Aku tuh sekitar 5 tumbuhnya. Ya aku tuh kayak bingung, aku tuh mau ke kliniknya lagi apa gimana gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, karena waktu itu ada salah satu teman aku yang pakai krim di klinik lain dan wajahnya itu bagus. Aku tuh tertarik gitu ya, yang namanya wanita ya suka tergiur gitu. Dan waktu itu aku pergi
Waktu itu besoknya aku pergi ke klinik yang beda. Nama kliniknya adalah Java Medica. Ya, waktu itu aku pergi yang di BKR. Dan aku juga langsung konsul sama dokternya. Dan kata dokternya tuh yang benjolan di pipi aku sebelah sini tuh itu tuh namanya komedo. Tapi mungkin komedo yang gak keluar, komedo terpendam seperti itu. Dan pada waktu itu aku langsung dikasih tindakan facial jadi aku gini ya, selama di Marwah aku belum pernah facial atau treatment apapun itu, bener-bener cuma pakai krimnya aja. Oke, maaf. Tadi sampai Java ya pas di Java aku langsung ditindak. Nama tindakannya itu facial. Dan sumpah ya, aku tuh baru pertama facial, rasanya itu sakit banget. Beneran sakit banget. Apalagi kalau di bagian hidung pas di facial, ya Allah, pokoknya kita tuh gak sadar. Abis facial itu pasti kita nangis. Dan pada waktu ngangkat yang komedo di bagian ininya pun, itu pun sampai berdarah loh, saking karena emang di dalam mungkinnya dan emang agak besar sih waktu itu. Sampai sekarang pun bekasnya masih ada di bagian sini. Oke, dan setelah itu aku pun beli krimnya karena aku penasaran, sepaket lagi. Dan aku pun pakai Java sekitar pokoknya sampai bulan Agustus 2018 aku pakai Java. Tapi memang pas pakai Java itu aku tuh harus rutin treatment. Soalnya kalau sebulan aja gak treatment udah deh bukan jerawat, komedo yang kayak di sini tuh itu tuh tumbuh lagi. Kalau enggak di sini ya di jidat gitu. Pokoknya kalau gak treatment udah deh pasti muncul keluhan seperti itu. Oke, dan maaf karena layarnya kuning lagi, aku gak tahu ini gimana. Udah. Dan pada tahun 2019 Agustus itu aku tuh mikirnya gini loh, jadi kayak udah bukan bosan sih, tapi gimana ya ngejelasinnya. Kan dari rumah aku ke Java itu lumayan jauh ya, sekitar 3 jaman kurang lebih. Dan pas di Javanya itu juga harus ngantri sekitar setengah jam sampai 1 jam buat konsul sama dokternya. Kayak aku tuh males gitu ya, lebih ke males. Dan aku pun searching lagi, siapa tahu ada krim yang bagus gitu, yang gak harus treatment terus. Dan aku nemu salah satu klinik yang katanya orang bagus dan harganya relatif lebih terjangkau daripada Java Medica. Dan nama kliniknya adalah Al-Amin. Waktu itu aku gak datang ke kliniknya, tapi aku cuma konsul lewat WA karena memang bisa. Dan pada waktu itu aku beli sepaket, tapi aku lupa apa aja isinya. Pokoknya waktu itu aku pakai sekitar 2 minggu. Aku pakai sekitar 2 mingguan si Al-Aminnya dan berhasil buat wajah aku putih banget. Tapi minusnya wajah aku tuh kayak kayak iritasi gitu loh. Pokoknya tiap aku cuci muka, ya Allah ini kenapa sih? Harus gini gitu ya, tegak. Jadi pas tiap aku cuci muka itu tuh kayak pedih banget di seluruh wajah aku, apalagi kalau kena bibir. Aku gak tahu kenapa kalau cuci muka aku seperti itu, dan aku masih lanjutin sampai sekitar 1 bulanan karena aku pikir itu reaksinya aja gitu. Tapi ternyata setelah 1 bulanan wajah aku tuh merah-merah kayak tipis banget kulitnya, pokoknya tipis banget. Dan kalau kepanasan itu merah banget, gak enak banget pokoknya Maya. Makanya waktu itu aku balik lagi ke Java Medica.
aku balik lagi ke Java Medica. Ya Allah. Dan setelah aku balik lagi ke Java Medica, aku lanjutin. Tapi kan pas 2020 itu masa pandemi ya waktu itu. Jadi aku stop treatment. Makanya aku itu muncul kayak keluhan-keluhan seperti yang aku bilang tadi. Apalagi kalau aku kayak kelewat krim malamnya, pokoknya udah deh kayak beruntusan, jerawat atau komedo itu langsung datang besoknya. Dan aku bertahan di Java Medica sampai kemarin bulan September. Dan pada waktu itu aku mutusin buat berhenti stop pakai krim klinik kecantikan karena aku tuh ngerasa udah deh gitu ya, wajah aku tuh udah kayak gimana ya, kayak dibuat bahan percobaan gitu loh, tapi gak nemu yang cocok-cocok. Dan pada September 2020 kemarin aku benar-benar stop, berhenti krim klinik. Pada waktu itu emang aku gak langsung berhentiin semuanya, kayak 1 minggu aku skip facial washnya, lalu tonernya, pokoknya berurutan gitu lah, 1 minggu. Dan yang paling terakhir aku skip adalah krim malamnya. Dan pada aku pakai krim malamnya aja dan aku skip kayak toner dan facial washnya, itu tuh mulai agak kusam sih si wajah aku itu, tapi belum ada kayak jerawat yang aneh-aneh gitu. Nah setelah aku berhenti krim malamnya sekitar 1 minggu, udah deh tuh wajah aku tuh kayak kusam, jerawatan, komedoan, pokoknya komplit banget di wajah aku. Dan pada waktu itu aku mulai nyari skincare yang ada di pasaran yang mudah didapetin. Pada waktu itu aku memilih produk Wardah buat gantiin skincare aku. Tapi emang pada waktu itu aku pakainya enggak sepaket gitu, kayak dicampur-campur, soalnya kan aku jerawatan. Waktu itu aku pakai tonernya yang Acne, terus day creamnya yang lightening, sama kalau krim malamnya aku pakai yang White Secret, serumnya pakai yang vitamin C. Pokoknya dicampur-campur gitu deh waktu itu. Dan jerawat masih tetap ada, malah tambah kusam dan kayak ada iritasi di bagian hidung. Soalnya setelah aku baca-baca, toner yang dari Wardah ini tuh ada kandungan alkoholnya gitu. Makanya mungkin itu yang buat wajah aku iritasi. Dan sekitar 2 minggu aku tetap paksain pakai Wardah, tapi ternyata kulit aku bener-bener gak ngerespon. Bukan gak ngerespon sih, jadi bener-bener gak kuat sama si Wardah ini. Terus aku cari-cari, pas kebetulan aku lagi buka TikTok, waktu itu di beranda aku tuh lagi muncul kayak yang pakai salah satu produk yang katanya ber-BPOM, halal, dan juga di-endorse sama artis-artis. Dan setelah aku searching, emang kebanyakan orang itu cocok pakai produk itu. Aku pikir kan itu bukan krim klinik ya, jadi agak beda gitu. Makanya waktu itu aku coba konsul sama mbak-mbaknya, dan aku disaranin pakai paket yang apa ya, yang Acne. Oh maaf, aku belum sebutin namanya ya. Ya namanya itu adalah MS Glow. Nah si MS Glow ini aku pakai yang paket Acne. Dan alhamdulillah sih waktu itu di wajah aku enggak nimbulin reaksi yang kayak panas atau apapun itu. Aku pakai sekitar 1 bulanan, alhamdulillah jerawat aku pada waktu itu mulai kempes dan kayak tinggal bekas-bekasnya aja. Tapi waktu itu di aku muncul kayak komedo hitam di jidat, di pipi juga ada, terus di dagu, pokoknya di seluruh wajah itu kayak emang masih sedikit tapi di seluruh wajah itu ada gitu. Dan aku pikir aku gak cocok sama krim siangnya, karena krim siangnya itu warnanya kuning dan emang bikin oily banget sih di wajah aku pada waktu itu. Dan setelah itu aku pikir aku skip aja deh nih day creamnya, siapa tahu yang lainnya mah cocok gitu.
aku skip day creamnya, aku ganti sunscreennya pakai Skin Aqua pada waktu itu. Dan aku tetap lanjutin yang lainnya, dan better sih, wajah aku kayak enggak jerawatan banget gitu, gak beruntusan banget. Dan aku bertahan pakai MS Glow itu 3 bulan, aku habis sekitar 3 paket kurang lebih. Dan yang terakhir, pas bulan terakhir itu kan aku tinggal bekas jerawatnya aja ya, tapi untuk beruntusan masih tetap ada, tapi emang gak ganggu-ganggu banget. Jadi pada waktu itu aku mutusin buat berhenti lagi MS Glow karena kayak bukan panas atau apa sih, tapi kayak munculin yang item-item di wajah, dan aku tuh kayaknya ini gak cocok deh gitu. Makanya pada waktu itu aku berhenti sekitar kemarin bulan Desemberan ya. Desemberan lah, pokoknya Desember akhir aku berhenti. Cuma aku kayak gitu, nggak langsung skip semuanya. Pokoknya yang krim malam aku skip paling terakhir, soalnya takut kayak yang pakai Java itu. Dan kemarin pas aku buat konten yang make up kondangan pemula itu, nah malamnya tuh aku berhenti pakai krim malam dari MS Glow, dan besoknya aku buat konten make up, dan langsung deh besoknya tuh wajah aku pokoknya nih tuh, ini tuh di bagian di bagian jidat, terus yang di bagian sini, ini di dagu juga, pokoknya sakit banget kemarin pas belum kering. Ini tuh kayak 3 jerawat disatuin, pokoknya ya Allah panas. Dan di bagian pipi sini juga ada tuh, ini tuh banyak banget pokoknya. Dan ini tuh kayak bekas jerawat yang masih belum hilang. Ini keadaan muka aku sekarang. Aku baru pertama sih kayak dapetin jerawat sebanyak ini, karena dulu juga kalau jerawatan gak barengan datangnya, kayak datang pergi seperti itu. Dan sekarang aku lagi berusaha nyembuhin jerawat aku, tapi kayak aku tuh lagi pakai produk ini baru seminggu. Dan nanti ya kalau udah berhasil di wajah aku pakai produk aku yang sekarang, aku nanti buat kontennya. Jadi kesimpulannya di sini aku benar-benar sharing pengalaman pribadi aku aja, bukan maksud untuk menjatuhkan krim kecantikan, maksudnya krim klinik. Karena ada kok orang ya pakai krim klinik seumur-umur wajahnya tetap bagus, gak ada keluhan apapun. Dan itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Dan untuk kalian para pejuang jerawat seperti aku, jangan pernah insecure karena jerawat itu normal. Pokoknya tetap semangat, semoga kita bisa sembuh dengan jerawat kita dan dengan cara kita masing-masing. Pokoknya terima kasih. Oke, jadi makasih buat yang udah nonton konten aku kali ini. Semoga kontennya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya di subscribe channel YouTube aku. Oke, wassalamualaikum. Bye-bye. Dan mohon maaf ya teman-teman, karena tadi pencahayaannya rebray. Mohon maaf banget apabila keganggu. Dan di sini sekali lagi aku mau jelasin kalau aku itu bukan bermaksud menjatuhkan atau apapun itu. Salah satu produk yang aku jelasin tadi, aku di sini real benar-benar cuma sharing pengalaman pribadi aku aja. Dan apapun itu, mau pakai krim klinik ataupun produk yang dijual di pasaran bebas, semoga kita sesama pejuang jerawat bisa sembuh dengan pilihan kita masing-masing. Dan tetap semangat untuk semuanya. Bye-bye.